Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Adiaksa dari kelas Teknologi Digital Bimbingan Konseling A atau Bimbingan Konseling A. Di video kali ini kita akan membahas tentang narkoba. Pada tahu kan narkoba itu apa? Narkoba obat-obatan berbahaya ya. Itu sudah dilarang oleh negara kita dan sudah ada payung hukumnya. Penyebaran narkoba ini hingga kini penyebaran penyalahgunaan narkoba hampir tak bisa dicegah. Karena apa? Karena dari remaja, pelajar hingga dewasa, orang tua pun ada yang menggunakan narkoba. Karena mengingat hampir seluruh penduduk di dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini salah satunya. Jadi narkoba itu banyak sekali benernya di Indonesia maupun di luar negeri, karena ini yang tidak bisa dibendung oleh kepolisian. Tentu saja ini bisa membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir. Ini ya yang saya tahu, maaf nih kalau misalnya salah. Yang ditangkap itu narkoba itu pemakainya, bukan bendernya. Maaf kalau misalnya saya salah ya. Itu pengetahuan saya. Kalau misalnya ada bandar yang ditangkap, mohon ditulis di komentar ya. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering kali dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak usia SD dan SMP pun sudah ada yang menggunakan. Karena apa? Karena narkoba mudah didapatkan. Karena banyak sekali bandar yang tidak bertanggung jawab menyelundupkan narkoba ke Indonesia dan bisa diperjualbelikan secara diam-diam. Hingga saat ini, upaya paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak adalah pendidikan keluarga, dan orang tua pun diharapkan sebagai pengawas dan mendidik anaknya agar selalu menjauh dari penyalahgunaan narkoba. Jadi orang tua juga berperan penting untuk anaknya untuk memberantas narkoba. Terus efeknya ditimbulkan narkoba ini ada halusinogen, stimulan, depresan, adiktif, dan yang kelima, jika terlalu lama sudah berkecandukan narkoba, maka lambat laun organ tubuh akan rusak. Jika sudah melebihi takaran, maka penggunaan narkoba itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian. Nah, ini halusinogen itu efek narkoba yang mengakibatkan seorang berhalusinasi dan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya yang menyebabkan halusinasi itu adalah kokain, dan LSD adalah asam lisagrat ditemilan, yaitu jenis bahan kimia baru yang bersifat halusinogen yang diperoleh jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Nah, dan yang kedua itu adalah stimulan. Efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung, otak, dan lebih cepat biasanya, sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuat lebih senang, gembira untuk sementara waktu. Depression atau depresi ya kalau tidak salah ya, yaitu efek narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat
dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Yaitu contohnya adalah putau. Itu adalah untuk orang yang tidak bisa tidur, yang insomnia, terlalu insomnia lah, intinya insomnia. Terus adiktif, yaitu efek narkoba yang menimbulkan kecanduan seseorang mengkonsumsi narkoba. Biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu narkoba. Seorang bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Nah, ini contohnya adalah ganja, heroin, dan putau lagi. Jadi putau itu apa ya, jenis narkoba yang menimbulkan dua efek sekaligus, yaitu tadi depression dan adiktif. Terus kita ke jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis sendiri itu heroin atau diamorfin, INN atau sejenis opioid alkaloid. Heroin adalah derived ya Allah Terus yang kedua adalah ganja. Ganja menjadi simbol budaya hippies, pernah populer di Amerika Serikat dan di Indonesia sendiri. Sudah ada tanaman ganja. Yang saya tahu, mungkin bisa salah, bisa benar, ganja itu tumbuh di Aceh dan Kalimantan. Itu mungkin ya, mungkin bisa ditambahkan lah kalau misalnya ada lagi ganja hidup di mana, tumbuh di mana. Kita ke narkotika ya. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotik yang artinya obat bius, dan cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila tubuh kita disakiti sekalipun tidak akan apa-apa. Dan jenis-jenisnya adalah opium, kodein, terus metadon, LSD yang tadi itu ya, yang tadi, terus PC, mekalin, barbiturat, terus demerol, dextroformophin, dan hanis. Terus kita ke psikotropika. Psikotropika bahan lain yang tidak mengandung narkotika merupakan zat buatan hasil rekayasa dengan mengatur sistem kimia, mempengaruhi, mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Dan jenis-jenisnya adalah pil ekstasi ya, pil ekstasi, terus demerol, speed, dan angeldus, sabu-sabu ini termasuk ke psikotropika, dan nipam. Terus zat aktif ini, zat aktif alkohol, nikotin, kafein, zat designer. Zat aktif ini bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin ya, dan itu sudah sudah bisa ditunjukkan ke contohnya lah, contoh penggunaan alkohol seperti miras itu mengandung alkohol dan mengandung ketagihan. Terus nikotin itu kalau tidak salah ada di dalam rokok lah. Terus kafein juga bisa membuat ketagihan, contohnya di kopi kalau tidak salah ya. Mungkin sekian dari video saya, bila ada kekurangan mohon maaf, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan timbulnya datang dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.